Beberapa hari terakhir, situasi dunia berubah sangat cepat. Di Timur Tengah, konflik antara Iran dan Israel kembali memanas. Rudal saling diluncurkan, dan negara-negara besar mulai bersiap. Yang mengejutkan, di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia tiba-tiba diperintahkan siaga 1. Banyak orang bertanya, mengapa Indonesia harus siaga 1? Namun yang membuat merinding, jauh sebelum semua ini terjadi, seorang tokoh besar Indonesia pernah memberi peringatan kepada kita semua. Dia adalah Abdurrahman Wahid, atau yang kita kenal sebagai Gus Dur. Ia pernah mengatakan bahwa ketika dunia memasuki masa kacau, Indonesia justru akan melahirkan sosok penyelamat bangsa. Benarkah tanda-tanda itu mulai terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras we. Sebelum kita bedah lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, sumonggo tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, dunia sedang memasuki fase ketegangan baru. Konflik antara Iran dan Israel kembali memanas. Serangan militer dan balasan rudal membuat situasi Timur Tengah semakin tidak stabil. Banyak negara mulai khawatir konflik ini bisa melebar. Karena itu, banyak militer di berbagai negara meningkatkan kesiapsiagaan. Dan di Indonesia, langkah yang sama juga dilakukan. Panglima TNI mengeluarkan telegram resmi yang memerintahkan seluruh jajaran TNI berada dalam status siaga 1. Status ini berarti prajurit disiagakan penuh. Patroli keamanan ditingkatkan, objek vital nasional diamankan, dan semua perkembangan situasi harus dilaporkan cepat. Keputusan ini bukan berarti Indonesia akan ikut perang, namun langkah tersebut adalah bentuk kewaspadaan terhadap dampak konflik global. Karena dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, perang di satu kawasan bisa memicu dampak ke seluruh dunia. Yang kedua, mengapa Indonesia ikut waspada? Mungkin banyak yang bertanya, Indonesia jauh dari Timur Tengah, mengapa harus ikut siaga? Jawabannya, ketika konflik besar terjadi, dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor, keamanan, sektor ekonomi, sektor energi, hingga stabilitas politik global. Harga minyak dunia bisa melonjak tinggi, arus perdagangan bisa terganggu, dan tensi geopolitik dunia bisa berubah. Karena itulah, Indonesia memilih bersiap sebelum sesuatu terjadi. Ini adalah strategi yang biasa dilakukan oleh negara-negara yang memahami geopolitik global. Yang ketiga, peringatan Gus Dur yang kembali dibicarakan. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, banyak orang kembali mengingat ucapan Gus Dur Abdurrahman Wahid. Presiden keempat Indonesia ini dikenal bukan hanya sebagai tokoh politik, tetapi juga tokoh spiritual yang sering berbicara tentang masa depan bangsa. Salah satu pesan yang sering dikutip adalah, Indonesia akan melewati masa sulit, tetapi setelah peristiwa itu, bangsa ini akan bangkit. Dan menurut Gus Dur, Indonesia suatu saat akan menjadi negara besar yang diperhitungkan dunia. Ucapan ini kembali ramai dibicarakan setiap kali dunia mengalami gejolak. Yang keempat, posisi Indonesia dalam peta geopolitik dunia. Jika dilihat dari peta geopolitik, Indonesia sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis. Negara ini berada di jalur perdagangan dunia. Lautnya menjadi jalur utama kapal internasional, sumber dayanya sangat besar. Bahkan banyak analis geopolitik menyebut abad ke-21 adalah abad Asia. Dan di dalam Asia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan penting. Namun sejarah menunjukkan, setiap bangsa besar biasanya melewati masa ujian sebelum bangkit. Kita masuk prediksi yang bikin merinding. Ini yang kelima,
Ketika dunia kacau, pemimpin besar biasanya muncul. Dalam banyak tulisan dari ucapan Gus Dur dan catatan sejarah, pemimpin besar sering muncul di masa krisis. Ketika keadaan dunia tidak stabil, ketika rakyat mulai kehilangan arah, disitulah biasanya lahir sosok yang mampu membawa perubahan. Di Nusantara sendiri, cerita tentang sosok penyelamat bangsa sudah lama dikenal. Dalam tradisi Jawa, ada konsep Ratu Adil. Sosok yang dipercaya muncul ketika keadaan bangsa sedang tidak baik, bukan untuk berkuasa, tetapi untuk memulihkan keadilan. Yang keenam, dan inilah 5 ciri sosok penyelamat Indonesia menurut Gus Dur. Sosok ini biasanya memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak haus kekuasaan. Ia tidak mengejar jabatan. Justru seringkali kekuasaan datang kepadanya. Yang kedua, dekat dengan rakyat kecil. Ia memahami penderitaan rakyat karena hidupnya tidak jauh dari kehidupan masyarakat. Yang ketiga, berani menghadapi tekanan global. Pemimpin seperti ini tidak mudah tunduk pada tekanan negara besar. Ia berani mengambil keputusan demi kepentingan bangsa. Yang keempat, memiliki visi persatuan. Sosok ini mampu meredakan konflik. Ia tidak memecah belah rakyat, justru menyatukan berbagai perbedaan. Yang kelima, muncul di masa paling sulit. Ini ciri yang paling sering disebut dalam berbagai ramalan. Ketika bangsa mengalami masa sulit, disitulah pemimpin besar biasanya muncul. Sekarang kita bertanya, apakah Indonesia sedang mendekati fase itu? Pertanyaan inilah yang sekarang mulai dibicarakan banyak orang. Dunia sedang mengalami ketegangan politik. Konflik di berbagai kawasan meningkat. Ekonomi global juga tidak stabil. Dan di saat yang sama, Indonesia justru semakin sering disebut dalam peta geopolitik dunia. Apakah ini kebetulan biasa? Atau memang bagian dari perjalanan sejarah bangsa? Mari kita kembali ke sejarah. Bangsa besar selalu lahir dari masa ujian. Dan yang patut kita garis bawahi, apa yang terjadi di dunia saat ini hanyalah awal dari perubahan besar. Pertanyaannya sekarang, jika benar suatu saat muncul sosok yang membawa Indonesia menuju masa baru, menurut panjenengan semua, siapakah sosok yang paling mendekati ciri-ciri itu? Tulis pendapat panjenengan di kolom komentar. Karena bisa jadi sejarah sedang bergerak lebih cepat dari yang kita kira. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.